Selamat sore pemirsa di rumah, kembali lagi bersama kami berdua di program Kampungku, tentu saja di TVRI Sumatera Selatan. Bersama saya Delanisa Amsin dan rekan saya Rizkia Amrina. Dan selama 60 menit ke depan kami akan menyajikan berbagai macam cerita dan juga informasi yang unik serta juga menarik dari Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali Dela, dan mungkin ada pemirsa yang ingin kampungnya diekspos atau mungkin ada cerita menarik tentang kampungnya, boleh diinfokan melalui nomor di bawah ini. Wow. Dela, bulan ini bulan Agustus, bulan tentunya kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Di Kota Palembang pasti dari awal Agustus, walaupun kita kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus nih Dela, di tanggal 1 tuh sudah mulai ramai sekali di Jalan Merdeka. Kira-kira Dela tahu Jalan Merdeka ada apa? Di pinggir-pinggir Jalan Merdeka itu kalau sepanjang jalan yang aku lihat itu banyak sekali orang-orang atau masyarakat sekitar itu menjual kapal-kapal yang di tengah-tengahnya itu ada telur berwarna merah atau yang masyarakat Palembang sebut sebagai telo abang. Betul, telo abang yang merupakan tradisi untuk menyambut hari kemerdekaan RI yang ada di Kota Palembang. Dela masih kecil pasti sering nih ya belinya ya. Karena menarik sekali kan, ya. Udah kapal-kapalan di tengahnya ada telo abang. Kira-kira bagaimanakah kisah dari Kota Palembang mengenai telo abang ini? Inilah liputan untuk pemirsa. Masyarakat Indonesia punya peristiwa penting yang dirayakan menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tiap tahunnya, mulai dari lomba, pawai, hingga karnaval di tiap-tiap daerah. Dari kapan nggak jualan hari apa? Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sendiri, salah satu tradisi unik dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ialah tradisi Telo Abang. Tradisi ini selalu hadir tiap tahunnya dan sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Dalam bahasa Palembang, Telo Abang berarti telur merah. Makna merah di sini berarti berani, sedangkan isinya putih yang berarti suci. Sama halnya dengan filosofi bendera Sang Saka Merah Putih. Proses pembuatan telur sendiri setelah diberi pewarna, telur kemudian ditaruh di dalam mainan berbentuk bermacam-macam seperti kapal ataupun pesawat. Mainan ini kemudian dijual menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mainan Telo Abang ini dapat ditemui di sepanjang Jalan Merdeka, Kota Palembang. Firman Syah, salah seorang pedagang, mengaku biasanya Telo Abang sudah mulai dijual sejak bulan Juli akhir. Udah lama Bapak jualan, Pak? Oh. Menurutnya, kemunculan tradisi Telo Abang ini juga merupakan salah satu rangkaian dalam memeriahkan tradisi perlombaan bidar yang biasanya diadakan di Kota Palembang di momen kemerdekaan. Terinspirasi dari bidar. Zaman dulu kan ada bidar. Ya ada pendatang lah dari yang zaman dulu. Ya bisa dikatakan yai-yai lah, yai-yai kita. Terciptalah perkapalan, ketek-ketekan, perahu. Nah disitulah inspirasinya dapat berperkapalan dari bidar tadi lah. Se-Indonesia ini cuma Sumatera Selatan yang ada identik dengan Telo Abang. Nah, karena Palembang ini kan kota tertua di Indonesia, 1339 tahun. Mainan Telo Abang ini dijual oleh para pedagang berkisar 25 hingga 40 ribu rupiah, tergantung bentuk dan ukurannya.
Penjualan telok abang ini biasanya juga diiringi dengan penjualan telok ukan, termasuk pernak-pernik lain seperti bendera merah putih. Tradisi unik ini diharapkan dapat terus dilestarikan sehingga dapat dikenal oleh generasi selanjutnya. Jadi Dela, ada juga lagu khas Palembang yang juga menceritakan tentang telok abang. Pasti Dela tahu nih. Gimana tuh lagunya? Jadi lagunya itu janganlah lupa beli telok abang. Oh, itu lagunya Saman ya, Kiki? Iya, betul sekali. Itu kan lagu dari Palembang banget ya. Betul. Nah, ternyata telok abang ini adalah salah satu budaya dari Palembang yang diadaptasi dari ketika zaman kolonialisme. Ini adalah sebagai bentuk dari perayaan ketika itu ada Ratu Belanda yang ulang tahun, dan ini merupakan salah satu bentuk perayaan untuk merayakan ulang tahun dari Ratu Belanda ini, dan juga masih berlanjut hingga saat ini sebagai bentuk perayaan masyarakat Kota Palembang menyambut kemerdekaan Indonesia. Benar sekali, dan juga ada filosofinya telok abang itu, kenapa telurnya itu di luarnya berwarna merah, melambangkan juga bendera merah putih, dan kalau telurnya dibelah ada warna putihnya. Jadi itu juga merupakan filosofi dari telok abang yang juga untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini ke-77 tahun. Wow, angka kembar, dan juga kita berharap semoga dengan bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia ini, Indonesia semakin maju dan juga tentu saja semakin kompak untuk membangun bangsa kita tercinta ini. Amin tentunya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwari berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Kampungku. Terima kasih masih bersama kami dalam program Kampungku. Dela, sekarang kita beralih ke Kota Lahat. Di mana di Lahat ini merupakan tradisi yang namanya bekarang. Wow, bekarang. Bekarang ini bukan mencari karang ya pemirsa di rumah, tapi bekarang di Kota Lahat ini adalah gotong royong masyarakat atau warga sekitar mencari ikan. Benar sekali, dan ikan yang didapat nanti dibagikan dengan warga sekitar. Iya, dan langsung saja kita lihat liputannya untuk Anda. Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, terletak di Jalan Lintas Lahat 4 Lawang. Desa ini mempunyai sumber daya air yang sangat mendukung untuk menerapkan tradisi nenek moyang, yakni bergotong royong. Warga desa ini mayoritas bekerja sebagai petani, baik kopi, karet, sawit maupun durian. Desa Gunung Kembang dihuni oleh sebanyak 340 kepala keluarga dengan kehidupan layaknya desa pada umumnya. Dalam setahun hingga 3 tahun sekali, ada tradisi yang menyatukan warga desa. Bahkan warga akan membatalkan untuk pergi ke ladang dan aktivitas lainnya hanya untuk melakukan gotong royong dalam menangkap ikan.
Tradisi menangkap ikan secara bergotong royong ini disebut dengan bekara atau menangkap ikan bersama di lubuk sungai yang membentang sepanjang 700 meter di Desa Gunung Kembang. Ikan yang dilarang akan ditangkap selama setahun lebih, akan dijaring dan digiring menggunakan jaring. Uniknya, semua ini dilakukan secara bersama dengan peralatan tradisional. Ikan-ikan sungai yang terkumpul bisa mencapai 1,2 hingga 1,3 ton dalam sekali panen. Hasilnya akan dibagi sama rata kepada 340 kepala keluarga. Bersama di Gunung Kembang ini dengan cara bergotong royong dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Semuanya warga sudah berpartisipasi dari sejak kemarin pagi. Menangkap ikan itu dengan cara alat tradisional dengan digiring dan ditumpuk ke tempat, kalau bahasa dusunnya, bumbun. Budaya gotong royong dilakukan bukan hanya saat bekarang saja. Kaum perempuan akan menyiapkan jamuan untuk disantap bersama. Bahkan budaya gotong royong ini turut dirasakan anak-anak desa. Mereka begitu antusias ikut mengumpulkan hasil tangkapan ikan agar kemeriahan budaya warisan nenek moyang ini bukan hanya dirasakan segelintir orang saja, melainkan setiap lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam budaya gotong royong. Budaya ini terus dilestarikan dan diwariskan kepada anak cucu mereka kelak. Nah, pemirsa di rumah, ternyata tradisi bekarang ini sudah dijadikan masyarakat sekitaran Kabupaten Lahat ini menjadi suatu tradisi untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan jiwa gotong royong masyarakat sekitar. Benar sekali. Nah, Kiki, ngomong-ngomongin tentang gotong royong ini, kita akan berlanjut lagi ke daerah tetangganya Kabupaten Lahat, yaitu Kota Pagar Alam. Ternyata Kota Pagar Alam ini sendiri bukan hanya menyimpan sejuta kekayaan alamnya, namun juga Kota Pagar Alam ini memiliki tradisi di mana masyarakat sekitarnya itu menjadikan gotong royong ini salah satu budaya sebagai kebersamaan dalam bentuk untuk merayakan atau ketika masyarakat sekitar itu ada hajatan atau kondangan seperti itu ya, Kiki, hajatan ya. Ternyata mereka memiliki tradisi yang unik bahwa masyarakat sekitar memberikan hadiah untuk tuan rumahnya itu ayam. Jadi ayamnya nanti dikelola sama-sama dan juga untuk makanan dari hajatan tersebut. Itulah namanya kalau di daerah apalagi di Kota Pagar Alam itu masih sangat khas banget untuk gotong royong. Kalau di Kota Palembang mungkin udah jarang banget kali ya. Dan langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Di Kota Pagar Alam ada sebuah tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang. Setiap ada hajatan pernikahan atau tasyakuran, warga selalu bergotong royong membersihkan ayam yang akan dipotong. Biasanya ayam yang akan dipotong berjenis ayam negeri atau ayam pramuka. Uniknya, ayam ini diperoleh dari tamu undangan yang datang ke tempat hajatan. Para tamu undangan datang sehari sebelum hajatan dengan membawa ayam yang diberikan kepada tuan rumah untuk meringankan dan membantu si empunya hajat.
Untuk mengolah ayam pun dilakukan secara gotong royong. Kaum pria yang hadir di hajatan bertugas membersihkan ayam, mulai dari memotong, memasukkan ayam ke air mendidih agar bulu ayam mudah dilepas, kemudian secara bergotong royong warga membubut bulu ayam. Ayam yang sudah dilepaskan bulunya kemudian dipanggang agar bulunya habis. Dodi Haryanto, warga Karangdalo, mengatakan tradisi ini sudah lama dilakukan untuk membantu warga yang mempunyai hajatan. Berbeda dengan aktivitas warga di perkotaan yang saat ini sebagian besar menggunakan jasa catering saat menyelenggarakan hajatan. Di desa, kearifan lokal gotong royong masih sangat kental dilakukan. Bantu-bantu orang sedekah. Acara kami, rombongan kami tadi, acara bobot ayam ini telah dilaksanakan sejak turun-turun sejak zaman nenek moyang kami. Biasanya ini dilaksanakan pada hari nyembelih acara bobot ayam ini, karena besok pagi akan hari jadinya hari H besok pagi. Sementara itu Mulyadi, Ketua RT 2 Karangdalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam mengatakan tradisi ini sudah lama dilakukan warga. Dengan cara ini juga dapat mempererat silaturahmi antar warga. Nah, ini namanya kegiatan dari salah satu warga atau Bisma Pagaralam. Namanya setiap ini ada persedekahan atau hajatan. Ini ada lagi namanya ibu masak. Nah, ini kegiatan untuk bapak-bapak dari membut ayam sampai ngambil air masak nasi. Setelah itu diserahkan kepada bapak ibu-ibu untuk memotong dan memasak ayam atau sayur-sayur yang lainnya. Setelah itu untuk besok pagi hari jadi, yaitu berasal dari umum, dari kampung-kampung yang lain termasuk kampung kita sendiri. Dirinya berharap agar tradisi ini dapat dipertahankan sehingga bisa meringankan pekerjaan yang akan melakukan hajatan. Ternyata hadiah untuk keluarga yang sedang menyelenggarakan hajatan ini bukan hanya bisa dalam bentuk uang atau pernak-pernik, namun juga bisa dalam bentuk ayam. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di sekitaran Kota Pagaralam ini, menjadikan ayam sebagai jinjingan atau bawaan untuk tuan rumah yang sedang menyelenggarakan hajatan. Benar sekali Dela, kalau di Kota Palembang pastinya kalau hajatan lebih ke catering kali ya. Tapi di Kota Pagaralam itu gotong royong, kebersamaan, jika ada tetangganya sedang hajatan itu luar biasa, saling membantu, bukan hanya membantu dari segi masakan saja, kadang juga dibantu dari dekorasi dan juga persiapan lainnya. Betul sekali. Ternyata tradisi ini itu disebut dengan bumbubut ayam. Jadi untuk masyarakat laki-lakinya itu mencabuti bulu ayam dan juga masyarakat yang perempuannya itu bagian memasak, ibu-ibunya seperti itu, Kiki. Gotong royong antara perempuan dan laki-laki lah ya. Betul sekali, kerjasama yang baik. Nah, selanjutnya pemirsa, kami masih akan mengajak pemirsa untuk berkeliling Sumatera Selatan untuk melihat keindahan Sumatera Selatan tentunya. Tetap bersama kami dalam program Kampungku.
Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Seperti yang udah aku sebutin tadi, kami masih akan menyajikan dan mengajak pemirsa di rumah berkeliling Sumatera Selatan. Nah, Kiki, kalau tadi kita sudah mengajak pemirsa di rumah untuk melihat masyarakat Kabupaten Lahat menangkap ikan, ini juga ada tradisi unik dari Kabupaten Oki, di mana masyarakat sekitar itu biasanya menangkap ikan dengan cara menangkul. Kiki tahu nggak di menangkul nih apa? Benar, jadi menangkul itu ada jaring yang ditaruh di pinggiran sungai ataupun danau, jadi hanya ditunggu saja. Jadi nggak cuma harus mancing yang nunggu gitu kan, bisa ditinggalin. Kebayang. Jadi, Itu sepertinya itu nangkul itu pakai suatu alat tuh yang alatnya itu yang ada besar itu kan, dicelupin dan kita tunggu nanti ikannya itu pas kita angkat melompat-lompat sendiri kan di atas sana dan kan udah ya. ketangkep, jadi nggak capek-capek lagi ya kalau mau nangkep ikan ya. Langsung aja, ini dia liputannya untuk Anda dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ada tradisi tahunan yang cukup unik dalam menangkap ikan, yang biasa disebut warga sekitar dengan sebutan nangkul. Nangkul adalah mencari ikan di sungai atau rawa menggunakan jaring segi 4 lebar yang bagian ujungnya dikaitkan pada batang bambu. Batang bambu dengan panjang 4 meter berfungsi untuk mengangkat jaring dari air seperti pengungkit. Aku tahu 4 kali. Oleh kenyo DPR, camat dia Sagalo. Nangkul adalah proses memasukkan jaring tangkul ke air sungai, lalu mengangkatnya setelah dirasa ada ikan yang didapat. Ternyata tidak mudah menangkap ikan dengan cara menangkul. Dari 5 hingga 6 kali tangkul yang dimasukkan ke air, terkadang hanya sekali ikan yang masuk ke dalam jaring. Itu pun paling banyak 2 atau 3 ekor ikan saja yang terjaring, atau bahkan tidak dapat sama sekali. Yasin, warga Mangunjaya, Kayu Agung mengatakan, nangkul adalah kegiatan tahunan warga yang dilakukan saat air sedang pasang, yakni mulai bulan April hingga bulan Agustus. Saat air pasang, ikan berkembang biak dan jumlahnya menjadi banyak. Saat itulah warga mulai menangkul di sisi Sungai Komering. Iya, kalau dapat masuk situ. Yasin mulai menangkul ikan sejak subuh hingga pukul 7 pagi dan malam hari mulai ba'da maghrib. Kegiatan menangkul ikan ini baginya hanya hobi, tidak seperti warga lainnya yang menjual hasil ikan menangkul. Ikan-ikan yang didapat diantaranya ikan lambak, ikan seluang, dan ikan patin. Ini lagi ngapa Pak di pinggir sungai? Ya memang nangkul ini kan. Iya. Nangkul namanya. Nangkap iwa pakai itu tangkul itu kan. Jadi dia ini setiap bulan 4. Kenapa Pak sudah bulan 4? Iya, dia ni banyu kan, banyu naik ni. Turun nah. Sedang banyu naik, nah waktu turun bulan 4 dia. Mulai sampailah dia ke bulan 8. Nah, Bapak mulai nangkul dari kalau siang itu ya, kalau siang ikan kecil. Nah, kalau malam itu patin. Ikan timah. Kalau siang ini dapat iwak kecil. Kecil-kecil, lambak, seluang. Iwak apa? Sebruk putih itu. Dari jam berapa sampai jam berapa biasa nggak nangkul? Subuh. Subuh. Dari Kalau subuh berapa tuh Pak? iya, sudah sembahyang subuh itu nah. Sampai jam berapa Pak? Sampailah jam 7. Sampai jam 7. Nah itu habis. Pak? Iya, kalau malam itu mulainya habis salat maghrib. Tradisi menangkul ikan ini ternyata menjadi tontonan yang menghibur bagi warga sekitar. Seperti diakui Hasanuddin, salah seorang warga Kayu Agung yang sengaja ke pinggiran Sungai Komering untuk melihat tradisi nangkul. Iya, nangkul, jalo seperti itu ya.
Bapak Dewi tidak melok nangkul, Pak? Tidak, itu cuma pajak nonton, Pak. Tapi mereka nih sering dari pagi sampai sore ya, Pak? Mereka Ya kadang-kadang ya pagi baik itu. Kadang-kadang sore. Tidak terus tidak. seneng tak Pak nyengok mereka nangkap? Ya kadang-kadang senang kok. Sedang tak katik gawe kan. Sedang tak katik gawe. Mereka makan deh apa kita beli pacar Pak mereka? Makan dewe. Pernah Pak beli dengan mereka Pak? Tak pernah. Iya. Tradisi menangkul di Sungai Kombling ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang ke Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Kombling Ilir. Ternyata Kiki memang banyak sekali metode atau cara untuk menangkap ikan secara tradisional di Provinsi Sumatera Selatan ini. Seperti halnya tadi di Kota Lahat dengan cara bekarang dan juga ada menangkul dari Kabupaten Ogan Kombling Ilir dan juga masih banyak lagi metode-metode lainnya selain memancing tentunya. Namun hal ini juga kami mengingatkan kembali untuk pemirsa di rumah, untuk mengajak juga pemirsa di rumah, menangkap ikan boleh, tapi jangan sampai merusak ekosistem yang ada di perairan dengan cara menggunakan bahan-bahan kimia atau menggunakan aliran listrik yang berbahaya untuk bukan hanya ikan saja namun juga biota-biota air lainnya juga seperti itu Kiki. Iya, benar, kita harus sama-sama menjaga ya, betul apalagi sekali. kan ikan itu merupakan makanan kita juga untuk sehari-hari, jangan sampai nanti merusak malah nggak ada lagi ikannya. Iya, betul. Jadi makan Merusak, apa ya? iya. Oke, setelah ini kita langsung beralih ke Kota Palembang. Tapi Della pasti tahu nih kemplang tunu. Wow, itu enak banget tuh. Kemplang tunu itu bukan cuman menjadi cemilan saja, namun juga dapat kita campur-campurkan dengan makanan-makanan lainnya seperti contohnya ketika makan model tuh kan enak banget tuh betul. dicol-col pakai kuah model atau pakai cuka. Jadi pengen deh. Tapi Della ngomong-ngomong masalah kemplang tunu, jadi kemplang tunu ini bukan hanya masyarakat Kota Palembang ataupun di Provinsi Sumsel saja yang menikmatinya, tapi ini sudah bisa untuk luar kota. Wow, memang pemasaran dari kemplang tunu ini sudah merambah ke pasar skala nasional. Betul. Wah, penasaran sekali kira-kira kemplang tunu seperti apa yang ada di Kota Palembang. Inilah liputan kemplang tunu dari Kota Palembang. Kampung Kemplang Tunu yang berada di Kelurahan 36 Ilir, Tangga Buntung menjadi sentra penghasil kemplang, kerupuk khas warga Sumatera Selatan. Mungkin bagi sebagian masyarakat Palembang, memakan jajanan kemplang tunu adalah hal yang tidak membosankan. Dengan olahan ikan ini sangat disukai masyarakat. Tidak hanya di Palembang, jajanan ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat di luar Palembang, seperti Tangerang, Bandung, hingga Papua. Dimulai dari proses pengulian, penjemuran, hingga salai. Kesemua proses harus dilakukan jika ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Kemplang tunu ini bisa bertahan berbulan-bulan jika disimpan sebelum dipanggang. Penjualan kemplang saat ini banyak ditunggu oleh para pembeli, baik yang ingin mengkonsumsi sendiri maupun untuk dijual kembali. Meskipun saat ini harga gandum melambung tinggi, di mana gandum sebagai bahan utama pembuatan kemplang. Para pelaku usaha kemplang tunu di kawasan 36 Ilir ini tidak menyiasati tingginya harga gandum dengan mengurangi timbangan ataupun mengurangi porsi sehingga berubah rasa. Hal ini dikatakan Sari, pelaku usaha kemplang tunu. Kalau untuk orang bawa oleh-oleh udah kemana-mana sih, sampai ke Papua juga pernah. Papua gitu. Iya, ke Aceh, ke Riau, udah pernah semua. Kalau kita langganan kita yang itu di Tangerang pasti adanya.
Kalau untuk bahan baku sendiri yuk gimana yuk? Kalau bahan bakunya sagu, naiknya tinggi, drastis tinggi, langsung naik. Belum turun-turun. Berapa persen yuk dari yang sebelumnya yuk kira-kira yuk? Berapa persen ya? 50% lebih naiknya. Jadi itu termasuk ini ya, keluhan lah yuk Iya, ya? keluhan. Untuk pedagang kayak kita gini gitu ya? Iya. Harapannya yuk, gimana yuk ke depan yuk? Harapannya kalau bisa sagunya turun kembali seperti biasa yang dulu kan. Kemplang tunu sudah menjadi bagian dari budaya dan kuliner khas Palembang yang perlu dijaga dan dikenalkan ke seluruh Indonesia maupun luar negeri agar ekonomi masyarakat di kampung ini dapat meningkat. Meloi kemplang nak kirim ke mana gue ya? Ternyata memang makanan-makanan dari Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang ini juga balik lagi menggunakan ikan. Hampir semua makanan khas Kota Palembang ini juga menggunakan ikan. Maka dari itu jangan lupa kita senantiasa untuk menjaga kelestarian baik di darat, laut ataupun persungaian. Benar sekali Dela, yang uniknya itu jadi untuk ibu-ibu yang biasanya manggang kemplang tununya itu mereka itu mukanya putih-putih kayak pakai bedak padahal itu sagu. Jadi karena kalau bakar kemplang itu kan lumayan ya panasnya ya. Nah itu merupakan kalau kita kan sebagai wanita tuh sunscreen ya biasanya. Itu sunscreen tradisionalnya itu menggunakan sagu. Jadi tetap bisa jualan memanggang kemplang tunu dan mukanya tetap cantik dan glowing. Langkah ya kan? preventif untuk menjaga kesehatan kulit di tengah-tengah pembakaran kemplang tunu ya gitu Benar ya. sekali, tapi nggak cuma itu aja Dela. Kalau makan kemplang tunu tuh kalau Dela biasanya pakai model. Tapi kemplang tunu itu yang paling khas dan mungkin yang paling cocok itu biasanya sambelnya. Tapi kalau sambal merah ya, cukup merah. Kalau ya. sambelnya itu enak tuh pasti, aduh dicocol kan biasanya. Aduh jadi lapar ya kita ya. Oke Dela, kita akan keliling lagi tentunya untuk di kampung di Sumatera Selatan. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Kampungku. Terima kasih masih bersama kami dalam program Kampungku dan juga kita masih di Cafe Gracias Resto. Di sini juga nyaman banget ya Dela ya. Apalagi ini kafe baru, jadi semuanya masih serba baru juga. Masih fresh dan juga dijamin makanan sama minumannya enak-enak loh. Betul sekali. Ini indikasi, ini salah satu kafe yang berindikasi akan menjadi salah satu spot atau tempat favorit aku nih Kiki. Karena tempat itu cozy banget untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Apalagi yang penting Instagramable ya. Konten nomor 1 ya. Oke Dela, sekarang kita beralih lagi ke Kabupaten Empat Lawang, di mana di sini sering dilaksanakannya kontes kicau burung. Jadi kicauan burung itu sering dikonteskan Dela. Bukan hanya suara manusia saja yang sering dikonteskan, namun juga ini suara burung juga dikonteskan. Mungkin ini burungnya bisa nyanyi atau bisa berpantun ya Kiki ya. Jadi kicauan burung itu dikonteskan. Jadi kalau burung itu misalnya banyak memenangkan kontes kicau, itu harganya jadi lebih tinggi loh Dela. Bersertifikasi. Iya, bersertifikasi. Dan langsung saja ini dia liputannya untuk Anda.
Kontes kicau burung menjadi salah satu tradisi yang rutin digelar oleh warga di Kabupaten Empat Lawang. Berawal dari gemar memelihara burung kicau dan beberapa jenis burung lainnya, para komunitas pencinta burung di Empat Lawang menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat dan mengadakan kontes burung kicau. Ada puluhan jenis burung yang dikumpulkan untuk mengikuti ajang kontes kicau burung ini. Mulai dari murai batu, burung paruh bengkok seperti lovebird, parkit, kenari, cucok rowo, hingga perkutut. Namun yang paling banyak digemari adalah jenis burung murai batu. Kegiatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga lokal maupun pendatang. Bahkan kegiatan tahunan ini mengundang warga dari luar daerah untuk datang ke Empat Lawang. Seperti diakui Dodi yang berasal dari Sekayu, dirinya sengaja mengajak keluarga untuk datang ke Empat Lawang dan mengikuti kontes kicau burung sekedar untuk menyalurkan hobi. Burung apa saja yang kita ikuti perlombaan dan kategori apa saja yang kita ikuti? Hampir semua kelas, Mas. Hampir semua kelas Lembu Linggau Bird Club itu mengikuti. Mulai dari konin, murai, kapas tembak, kacer, jadi hampir semua kelas kami. Oke, berarti sudah bukan di Empat Lawang saja yang mengikuti, di tempat-tempat lainnya kalau ada festival ngikuti ya? Karena di Lembu Linggau itu ada perkumpulan, ada bird club. Selain itu, ada beberapa komunitas burung lain yang mengikuti kontes kicau di Empat Lawang, yaitu berasal dari Lubuk Linggau yang juga tidak kalah semangat untuk mengikuti ajang kontes burung ini. Alhamdulillah kemarin burung ini kecil-kecil tapi lumayan unik, suaranya bagus, isiannya banyak, volumenya besar. Apa yang dinilai Pak? Biasanya yang dinilai dalam setiap perlombaan itu apa itu? Variasi tergantung isiannya, suara-suara burung lain, dan juga dia lebih nagen, lebih mantap kan. Semoga poin di acara ini. Memang sebelumnya apa sudah pernah Anda menang? Alhamdulillah. Oke, sudah menang berapa lomba? Kalau dihitung dengan berapa kali itu mungkin tergantung hoki kan, kadang ya ini hoki, tempat lain hoki ya itu kan. Warga berharap kontes kicau burung ini akan terus dilestarikan dan menjadi ajang silaturahmi bagi para pencinta burung sekaligus menjadi tontonan dan hiburan bagi warga. Nah pemirsa di rumah, ternyata kontes kicauan burung ini bukan hanya menjadi penikmat untuk hiburan bagi orang-orang yang menyukai burung saja, namun juga ini menjadi hiburan atau sarana rekreasi untuk masyarakat sekitar dalam menghabiskan waktu nih Kiki. Benar, karena ada beberapa orang mungkin kicauan burung itu bisa menjadi refresh untuk suara biar tenang, bukan hanya mendengarkan lagu saja. Betul. Jadi kicauan burung itu juga biasanya di kota tempat sepada ya kali ya, kicauan burung yang membuat suasana jadi lebih nyaman dan tenang. Nah, Dela, kita sekarang beralih ke Kabupaten Muara Enim. Jadi di Kabupaten Muara Enim ini, Dela, ada balai kreatif. Wow. Jadi di situ merupakan tempat masyarakat untuk berkreativitas, ada juga untuk membuat kerajinan-kerajinan yang bisa menumbuhkan perekonomian khususnya di warga sekitar. Di Muara Enim ini bukan hanya masyarakatnya itu juga kreatif, namun juga jiwa sosialnya sangat tinggi ya Kiki, untuk membagikan ilmu, untuk mengajari satu sama lain dalam rangka banyak hal, yaitu salah satunya untuk meningkatkan kembali perekonomian warga sekitar. Kira-kira bagaimanakah kegiatan sosial dari Kabupaten Muara Enim? Inilah liputannya untuk pemirsa.
Itu bisa lah kita keluarkan duit modal. Sebulan dapat. Balai Kreatif Desa Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim menjadi wadah bagi warga, khususnya para ibu-ibu rumah tangga di sekitar untuk memanfaatkan waktu luang, mengembangkan kreativitas pada berbagai bidang usaha. Apa namanya? Tidak bersambung ini pakainya bagusnya yang kecil, space-nya agak kecil nih. Terus, nah ini. Di sektor pendidikan, Balai Kreatif telah mengelola Taman Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Sementara pada pengembangan usaha berbagai keterampilan seperti merangkai bunga melalui media papan ucapan. Hal ini dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi bagi warga. Resna, warga pelopor Balai Kreatif mengatakan ke depan akan terus mengembangkan berbagai macam usaha seperti usaha sayuran dan pola hidroponik, pembuatan batik ekoprint, pelatihan hilirisasi, pengepakan kopi semendo, dan usaha lainnya. Ada pendidikan meliputi PAUD dan TPQ, pemberdayaan masyarakat meliputi kita mulai dari pengembangan ibu-ibu untuk memasang bunga, papan bunga. Selanjutnya nanti kami akan merencanakan hidroponik. Terus lagi kita akan merencanakan lagi ekoprint, batik ekoprint. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan mungkin kami akan merambah ke pembungkusan atau packaging untuk pengemasan kopi. Kemudian melihat dari keseharian kita ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang biasanya ngerumpi, tidak ada manfaat, terus lagi kita cuma makan-makan. Akhirnya saya punya ide, kenapa tidak ibu-ibu yang berpotensi untuk digerakkan menjadi ibu-ibu yang bermanfaat dari segi ekonomi, bermanfaat dari segi lingkungan, bermanfaat bagi pemanfaatan waktu. Pemanfaatan waktu, jangan sampai waktu itu terbuang dengan percuma ketika mereka selesai pekerjaan rumah ngerumpi. Terkait dengan kegiatan ibu di komplek perumahan GBE sini, jadi kegiatan ini untuk melatih atau memberdayakan ibu-ibu yang ada di sini. Selain untuk mengisi waktu luangnya, ini sangat positif sekali karena untuk kegiatan ini bisa mendapatkan tambahan untuk para ibu-ibu. Kemudian selain itu mengembangkan bakat mereka untuk menjadi hal-hal yang positif. Usaha ini akan maju dan berkembang serta akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tulis coba. Adek, bukunya sudah, Dek? Sudah. Tapi itu ada. Karena berbagai kegiatan di sini selain dapat memanfaatkan waktu, mengembangkan bakat, dan nantinya bisa menghasilkan uang guna membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Kelihatan kebaca. Tadi 14 jadi 8 namanya ya. Tak berapa 5 detik kemudian 4 detik kemudian. Itu ya. Jadi Dela, masyarakat sekitar bukan hanya untuk mencari kerajinan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah, jadi juga untuk anak-anak sekitar diberikan pendidikan, ada juga PAUD dan juga TPA, jadi anak-anaknya juga mengikuti Balai Kreatif ini. Betul sekali. Nah, ternyata Kiki, kegiatan sosial dari Kabupaten Muara Enim ini adalah
liputan terakhir penutup perjumpaan kita pada edisi Kampungku minggu ini. Namun pemirsa di rumah tidak usah khawatir karena minggu depan kami masih akan kembali membersamai pemirsa untuk mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keindahan dan juga keunikan dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa di rumah yang kampungnya ingin dieksplor, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Dan tentunya juga terima kasih untuk Gracia Resto and Cafe yang untuk episode kali ini sudah membuat kita nyaman untuk liputan dari program Kampungku. Dan saya Rizky Amrina, saya Danisa Amsin, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.